Polda Metro Jaya gelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora di Komplek Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Dalam rekonstruksi tersebut, terungkap perkataan Mario Dandi yang menyebutkan bahwa AG bukanlah kekasihnya melainkan adiknya. Dengan posisi tersangka MDS sudah berdiri. Ya. Pak, kotak-kotak. Siapa yang mainin polisi lain sih? Untuk adegan yang berikutnya ini, korban disuruh push up, sedangkan kedua tersangka jalan mengelilingi korban yang sedang mengambil sikap push up. Jadi setelah dicontohkan tersangka MDS, korban mengambil sikap push up dengan posisi tangan mengepal korban. Ya, posisi tangan mengepal atas instruksi dari tersangka MDS. Ambil momen dulu. Silakan Iden diambil dulu momen. Ya. Kemudian masih di momen yang sama, tersangka SL mengucapkan sebuah kalimat. Kalau nggak kuat dikepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Kalau nggak kuat tangan dikepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Akhirnya korban membuka tangannya seperti ini. Setelah itu korban melakukan push up. Dari hasil analisa kami 3 kali, karena korban mungkin sudah tidak mampu. Akhirnya dia duduk berjongkok dengan lutut di aspal seperti tadi. Nah, di sini akan ada adegan di mana MDS meminta korban untuk sikap tobat dan dicontohkan oleh SL atas perintah dari atau instruksi dari MDS. Silakan. Iden persiapan dulu, nanti pada saat SL memperagakan sikap tobat atas instruksi dengan sedikit nada bentakan dari MDS, SL memberikan contoh. Nanti tolong kalau sudah siap nanti SL baru memperagakan gerakan sesungguhnya. Silakan Iden dikondisikan dulu apa-apa yang untuk pengambilan dokumentasinya. Kemudian AG sudah keluar. Sebentar, ini jangan dipoto dulu, posisi anak AG di luar. Di samping sini. Anak AG di samping sini. Menyaksikan SL memberikan contoh sikap tobat. Kemudian siap, kalau sudah siap SL kita peragakan. Ya, silakan SL peragakan sikap tobat seperti yang kamu lakukan, tangan di belakang. Ya. Ya, cukup, berdiri. Baik, adegan selanjutnya. Untuk MDS dan Shane Lucas itu pemeran asli.
sahabat Warta Kota. Pemeran pengganti hanya David dan juga AG. Iden persiapan posisinya dulu diatur sebelum nanti diperagakan oleh korban untuk sikap tobat. Kalau sudah siap, posisinya sudah pas, nanti korban baru memperagakan sikap tobat. Untuk Agnes ini ya, menggunakan pemeran pengganti. Tahan. Ya, MDS memerintahkan sikap tobat selama 1 menit. Sinapis. Dah. Adegan selanjutnya di sini ada momen anak AG mengambil korek dan membakar rokok pada saat korban sikap tobat. Jadi korban, mohon maaf, kita ulangnya sekali lagi. Airnya nambah. Kepalanya kasih alas saja, kasih. Ya, ini lah. Pakai sendalnya aja. Kasih alas saja, kepalanya pakai sendalnya. Sakit nggak? Tidak ada uang ini. Dan persiapan dulu sebelum nanti dipraktekkan. Jadi pada saat korban sikap tobat itu ada adegan anak AG mengambil korek yang berada di samping kepala bagian depan korban lalu menyalakan rokok yang ada. Yang rokok ini adalah milik anak AG sendiri. Wih. Sebentar. Posisi tobat dulu. Persiapan dulu Iden, kalau sudah siap korban baru peragakan. Ya. Ya, tangan di belakang. Ya. Oke, cukup. Dilanjutkan dengan momen menyalakan rokok. Anak AG menyalakan rokok. Main Apis. Nah. Setelah mengambil korek, anak AG menyalakan rokok dengan posisi korban masih sikap tobat. Silakan Iden persiapan dulu sebelum korban kembali sikap tobat. Ya, sebagai peran pengganti anak AG pura-pura menyalakan rokok. Iden diambil dulu posisi yang pas sebelum nanti sikap tobat diperagakan korban. Ya, sebentar saja silakan. Ya, tunggu. Ya, sikap tobat sebentar. Bentar, tahan bang. Ya, cukup. Pada momen sikap tobat ini korban tidak sanggup lagi. Kemudian dia disuruh push up kembali, posisi push up kembali. Nega lu.
Nah, adegan selanjutnya ini pada posisi push up kembali, disinilah ada saksi salah satu security perumahan datang menggunakan motor. Silakan security persiapan. Tapi jangan maju dulu ya, Pak. Di sini terlihat pada adegan ini bahwa peran SL ini memantau situasi karena dia yang melihat posisi Satpam akan datang dari depan arah Rubicon. Kemudian dia memberikan instruksi atau memberitahukan kepada MDS bahwa ada yang akan melintas, akhirnya korban disuruh berdiri. Posisi motornya agak serong ke sini, Pak. Sesuai dari oke. Nah, di sini ada adegan pertama kali Satpam tiba di TKP. Security perumahan tiba-tiba. Silakan diabadikan. Karena pada saat Satpam datang ada pergerakan posisi dari para pelaku. Bu, ngapain Bu? Di sini adegan ini sebelum nanti diambil oleh identifikasi untuk dokumentasi ada berdasarkan keterangan saksi ada narasi menanyakan sesuatu kepada para tersangka dan korban yang berada di TKP. Bapak boleh disampaikan narasinya apa waktu itu? Waktu pertama kali Bapak tiba? Ini untuk jelas kita umpamakan, dimatikan ya rekan-rekan. Realnya ini. Udah nyalakan saja sesuai. Nyalakan. Tolong sampaikan sesuai saat Bapak diminta bicara, Bapak menanyakan apa kepada anak-anak yang ada di depan ini? Mau pada kemana, Dek? Ya. Mau pada kemana, Dek? Kemudian dijawab oleh tersangka MDS, apa ucapan yang kamu? Sepo. Kamu mau tanya? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya, Pak. Yang mobilnya berwarna merah. Mau pada kemana, Dek? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya yang mobilnya berwarna merah. Silakan Iden diambil dulu. Tersangka MDS sambil menunjuk ke arah rumah yang ada mobil merah. Silakan diambil, dokumentasikan. Tahan Den. Sudah cukup, silakan Pak Security setelah merasa situasi diduga aman meninggalkan TKP. Adegan selanjutnya setelah security datang, tersangka MDS meminta kepada korban untuk kembali sikap push up. Posisi anak AG sudah berpindah ke sini. Kemudian tersangka SL sudah berpindah ke sini. Ya baik, setelah Satpam tadi pergi, pada adegan ini korban diminta untuk sikap push up kembali, kemudian tersangka MDS meminta
tersangka SL untuk menyalakan HP bersiap merekam. Kemudian ada adegan di mana MDS membenarkan posisi rekaman agar pas arah kameranya ke arah korban. Silakan diperagai. Kita peragakan pada saat posisi korban disuruh push up kembali dulu. Ya, ini silakan Iden diambil dulu. Ya, Iden segera ambil. Oke, adegan 21A si menyerahkan handphone. Mengarahkan. Korban istirahat dulu. Ya. Jadi di sini tergambar MDS meminta SL mengarahkan posisi handphone kepada korban yang akan dilakukan penganiayaan. Ya, silakan Iden dikomentasikan dulu. Dah? Di saat bersamaan korban sudah tidak kuat, kemudian diminta oleh MDS untuk sikap plang. Sikap plang itu sikap push up namun menggunakan lutut seperti ini. Istirahat. Kemudian pada saat sebelum momen ini posisi anak AG menghadap ke kanan. Kamu sini dikit Dinda. Ya, posisi kamera sudah on. Posisi korban dalam posisi ngeplank nanti. Nah, pada saat posisi ini tergambar sesuai dengan analisa CCTV yang kita lakukan. Anak AG menghadap ke arah depan mobil, kemudian sebelum dianiaya korban dicolek dulu oleh MDS untuk menyaksikan perbuatannya. Colek sehingga anak AG melihat ke arah korban. Ambil sikap push up. Silakan Iden didokumentasikan dulu di sini. Sudah cukup. Baik. Adegan selanjutnya di sini mulai masuk adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MDS dalam posisi korban ngeplank, push up plank. Nanti nih persiapan dulu. Kamu di sini. Kita gantikan dengan boneka. Ayo rekan-rekan, dipersiapkan ya. Jadi adegan selanjutnya ini, setelah posisi kamera disiapkan oleh MDS, anak AG dicolek untuk menyaksikan. Yang tadinya menghadap sana sudah berbalik ke hadap sini, hanya hitungan detik ini rekan-rekan. Kemudian TSK MDS menendang kepala sisi bagian kanan korban dengan posisi dia sedang ngeplank tadi, menggunakan kaki kanan dan menggunakan sepatu. Ada ancang-ancang sebelum menendang dari MDS, mengayunkan kaki ke belakang. Dan persiapan. Ini ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS sebelum beberapa detik sebelum dilakukan penendangan. Iden silakan diambil dulu ini. Iden sudah? Ya, kemudian adegan selanjutnya, tendangan pertama menggunakan kaki kanan ke kepala sisi bagian sebelah kanan, tepatnya telinga sebelah kanan. Ya, seperti ini. Didahului dengan ancang-ancang tadi mengayunkan kaki ke belakang.
Silakan Iden kalau sudah. Sambil pegang. Oke, Iden silakan. Oke, kamu ya. Pada saat tendangan pertama, kondisi korban langsung tergeletak. Yang tadi tangannya ngeplank, langsung terbaring seperti itu. Jadi tangannya langsung, mukanya langsung ke aspal, lunglai. Dugaan kita pada saat itu korban langsung hilang kesadaran. Dugaan kita. Sampai akhirnya tersangka MDS menendang. Ini pengakuan yang disampaikan tersangka MDS pada saat eksekusi, pada saat kita lakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara. Silakan sampaikan. Sampai akhirnya tersangka MDS menendang muka CDO yang sedang melakukan flank mengenai muka bagian pipi kanan, sehingga CDO tergeletak dan tidak sadarkan diri. Lalu tersangka MDS menginjak. Itu ke adegan berikutnya. Siap. Jadi berdasarkan BAP atau keterangan dari MDS, saat pertama kali dilakukan tendangan menggunakan kaki kanan, korban tidak sadarkan diri pada saat setelah tendangan pertama itu. Kemudian adegan selanjutnya, tersangka MDS menginjak kepala bagian atas, tepatnya otak kecil, dengan kaki kanan di sisi atas, dari bagian atas, seperti ini, dengan mengucapkan, Iden persiapan dulu, nanti pada sembari kami menyampaikan narasi, dengan ucapan narasi sesuai dengan alat bukti yang kita punya. Berani nggak lo sama gua, anjing? Berani nggak? Sambil menghantam kepala korban dari atas dengan posisi seperti itu, tepatnya sepertinya di otak belakang kita, sangat vital. Tahan dulu, tahan. Iden, silakan persiapan diambil. Selanjutnya, setelah tendangan pertama, injakan pertama ke kepala bagian belakang, tersangka MDS melakukannya sekali lagi. Ini yang kedua, tanpa ada ucapan apapun. Ini yang kedua. Iden persiapan. Ulangi sekali lagi ya. Ini injakan kedua, posisi sama dengan yang injakan pertama, di otak bagian belakang atau kepala bagian belakang. Sudah, Iden, cukup. Adegan selanjutnya, MDS berpindah posisi ke sebelah korban dengan cara melangkahi tubuh korban yang sudah tak berdaya. Iya. Ini silakan didokumentasikan dulu, Iden. Sementara perannya SL tetap merekam. Anak AG menyaksikan. Tahan dulu Mario, tahan. Udah, Iden. Sambil memutari, ambil posisimu sesuai waktu itu kamu persiapan menendang kembali. Ya. Iya. Adegan selanjutnya, tersangka MDS menendang kepala korban bagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah kiri, dengan ancang-ancang beberapa langkah atau beberapa meter dari kepala korban. Dengan berlari, korban menghantam tersangka menghantam kepala korban. Ya,
Jadi posisi ancang-ancangnya dari sana, sementara kondisi korban sudah tidak berdaya. Baik, adegan ini terlihat adanya ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS untuk menendang kepala korban di sisi sebagian sebelah kiri, tepatnya telinga sebelah kiri. Iden, persiapan. Kamu maju posisi nendang, maju. Sambil berlari, pada realnya dia sambil berlari. Menggunakan kaki kanan, menggunakan kaki kanan. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Mario tahan, Mario. Ya. Jadi terlihat Iden, segera. Mario tahan, Mario. Ya. Sambil mengucapkan, mohon maaf, kami tidak bisa mengucapkan kata terakhirnya. Sambil mengucapkan, berani nggak lo ama gua? Ting 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 ting. Berani nggak lo sama gua? Sambil menendang. Kakinya naikin. Ayo, seperti yang saya katakan. Ayo dong. Kurang cemen. Kurang tinggi ya. Oke, Iden selesai. Oke, ini adegan ini cukup di sini. Dia akan dilanjutkan ke adegan berikutnya. Namun sebelum adegan berikutnya ada semacam provokasi oleh SL, tersangka SL. Sesuai dengan berita acara pada saat kita lakukan pemeriksaan. Silakan disampaikan. Saat itu ada percakapan antara tersangka MDS dengan SL sebagai berikut. SL, Den, enak banget main bola ya. Seperti sambil ngeledek. Waduh. MDS bilang, enak main bola. Kemudian Sen bilang, free kick, memberikan aba-aba. Hah? Oh enggak. Bohong. Masa? HP-nya seperti ini. Ini kan nanti di gitu dong. perbaiki. Oke. Karena BAP-nya MDS bilang seperti ini. Bukan dari kita ya. Ini BAP-nya ditanda tangan. Oke? Oke, itu belum sampai ke posisi itu. Itu belum sampai itu. Karena dari sini MDS memutarin. Ayo memutarin kembali ke posisi persiapan free kick. MDS. Ayo, kamu putarin sesuai apa yang kamu lakukan malam itu. Kamu putarin, ya. Kamu putarin mengambil posisi free kick. Tendangan terakhirmu. Lebih jauh lagi ancang-ancangnya. Selebrasi. Sebelum kamu melakukan selebrasi. Ya. Saya anak pejabat disuruh-suruh. Adegan berikut ini tendangan terakhir yang dilakukan oleh tersangka MDS dengan seakan-akan ini adalah free kick atau tendangan bebas dalam sepak bola, dilanjutkan nanti dengan MDS melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Keren. Kamu ambil ancang-ancang seperti berlari. Selebrasi tahan ya. Keren.
Ya, oke. Ya, Iden persiapan. Belum. Itu belum. Dengan posisi SL masih melakukan perekaman disaksikan dengan oleh anak AG. Ya, seperti itu. Angkat lagi kakinya. Angkat lagi. Iden, sudah? Kemudian adegan selanjutnya dilanjutkan dengan selebrasi yang dilakukan oleh TSK MDS. Ayo, coba. Ya, silakan kamu lakukan selebrasi seperti saat itu. Begitu saat selebrasi kamu mematung untuk diambilkan dokumentasi. Ya, lakukan. Enggak Posisinya gitu. Tidak situ posisinya. Posisinya tidak di situ, di sana. Kamu lari ke sana. Ya. Dia. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan free kick. Gitu dong, ayo. pulang. Ya, ini kan sudah dilakukan dia. Ini posisi setelah dia lakukan, posisi akhirnya seperti ini. Ya, seperti Cristiano Ronaldo. Silakan Iden. Bentar, tahan Mario. Mario tahan. Tahan Mario. Mario tahan. Sudah Iden? Belum, Ah. Pak. Baik, kemudian adegan terakhir tersangka MDS memukul kepala korban bagian belakang dengan tangan kanan. Kamu di sini. Tidak, kamu tidak jongkok begitu. Iya, terlihat mengambil ancang-ancang dengan kuda-kuda. Ya, Iden, silakan. Oke, ini pukulan tangan kanan yang dilakukan oleh MDS kepada korban tepat di kepala bagian belakang. 1 kali. Adegan selanjutnya ada adegan atau momen atau peristiwa perpindahan handphone yang tadinya SL merekam berpindah kepada anak AG. Ini posisi SL, posisi MDS berada di sini. Di situ ada momen peralihan handphone. Nah, di sini ada momen peralihan handphone yang dalam posisi kamera on, tetap merekam dari tersangka SL kepada anak AG. Ya, silakan Iden diambil dulu. Selanjutnya kamu di sini.
Ya, adegan berikut ini adalah perpindahan handphone KAG dalam posisi masih merekam dan kamera mengarah ke posisi korban, dan di momen secara bersamaan SL mencoba mengingatkan MDS atas perbuatannya untuk menghentikan perbuatan itu, mendatangi dan menghalau. Silakan Iden. Di sini ada Iden udah. Di sini ada ucapan yang dikeluarkan oleh SL. Udah lu udah. Nah itu lu baik. Di saat bersamaan ada teriakan dari saksi. Baik, kami ulangi. Setelah SL bilang udah, kemudian MDS menjawab. Nggak takut gua anak orang mati. Biar tergambar kita ulangi. Udah lu udah diem. Nggak takut gua anak orang mati. Gak takut gua anak orang mati. Itu sesuai berita acara pada saat kita melakukan pemeriksaan. Adegan selanjutnya, kami ulangi, di saat bersamaan ada teriakan woi dari saksi Ibu N. Sehingga seketika itu juga anak AG mematikan kamera. Ya, lihat. Jangan lupa subscribe ya.